وإلى أرض سيدنا رسول الله نبي جميع إخوان وسلنا وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم جميعا من الجلالين جميع مشايخنا جميع المؤلف الكتب التي علمناها وتعلمناها وسنة لحضرة بمجعوش سيدنا موجود الله محمد بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي علي سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني جميع الأولياء التسعة والإسلام جميع الأولياء البلدة خاصة والدينا والدكم سنر الوالد صاحب الإسلام والوالدة سيدنا المسلمين سلم وفرند الأجمعين والدينا لكم حسن المسلمين عامة من عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا أن الله يدعوهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة يعلي درجاتهم بالجنة رحمة الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir kembali di rutinan subuh ini. Semoga kumpulnya kita di sini membuahkan kumpulnya kita kelak di sana di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Wa idh najjaynakum, dan ingatlah ketika aku Allah menyelamatkankum pada kalian, min ali fir'auna, dari para keluarga Fir'aun. Tapi yang dimaksud di sini bukan hanya keluarga Fir'aun, pengikut-pengikutnya Fir'aun. Yasumunakum su'al adab, yang mana mereka mencicipkan yudiqunakum, menimpakan kum pada kalian su'al adab, siksaan yang sangat berat, yang sangat jelek. Yudabbihuna abna'akum, mereka Fir'aun dan para pengikutnya menyembelih anak-anak kalian, wahai Bani Israel. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka mempermalukan perempuan-perempuan kalian, wahai Bani Israel.
Wa fi dzalikum, dan di dalam itu semua balaun, ujian, min rabbikum, dari Tuhan kalian, azimun, yang agung. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 49. Di sini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kaum Bani Israel. Dan tentunya juga ini mengingatkan untuk kita semua agar ngambil pelajaran dari cerita-cerita Bani Israel. Saat itu Bani Israel diberi nikmat besar oleh Allah berupa keselamatan. Selamatnya mereka dari cengkraman Alu Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun. Di sini Allah memakai kalimat Alu Fir'aun. Al Fir'aun, al itu artinya keluarga. Padahal Fir'aun itu sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya anak, tidak punya paman, hidup sebatang kara, punyanya istri, anak pun tidak punya. Kenapa kok disebut keluarga? Padahal yang dimaksud di sini adalah pengikut-pengikutnya Fir'aun, kaumnya Fir'aun. Maka di sini ada pelajaran bahwasanya orang itu kalau ngikuti seseorang, loyal dengan loyal yang sungguh-sungguh, itu nanti bisa menjadi seperti keluarga. Kalau kita loyal ngikuti Rasulullah sungguh-sungguh, maka bisa disebut Alu Muhammad, keluarga Nabi Muhammad secara umum. Tapi makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan Alu Muhammadin kullu mu'minin taqiyyin. Keluarga Nabi Muhammad secara umum adalah semua orang yang beriman, yang bertakwa, baik di zaman Nabi atau zaman-zaman setelahnya hingga sekarang. Semakin kita ngikuti Nabi, loyal sama Nabi, benar-benar ngikuti dan benar-benar loyal, maka bisa dapat titel seperti keluarganya Rasulullah SAW dengan makna yang umum. Tapi makna yang khusus keluarga Rasulullah ya para keturunan Rasulullah, para keturunan Rasulullah dan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mereka disebut oleh Allah wa idna jainakum min ali fir'auna, disebut ali Fir'aun, keluarga-keluarganya Fir'aun. Padahal yang dimaksud pengikutnya. Kenapa? Karena pengikut-pengikut Fir'aun itu kaumnya, pengawalnya, dan semua rakyatnya yang mengikuti Fir'aun itu loyalnya luar biasa sama Fir'aun. Ngikuti, taat, bener-bener napa niku 100% taat sama Fir'aun, 100% loyal sama Fir'aun. Makanya mereka sampai disebut seperti keluarga besarnya Fir'aun. Kemudian Fir'aun ini siapa sih? Fir'aun itu adalah sebetulnya julukan untuk raja-raja yang ada di Mesir. Nek ten Jawa di Indonesia ini kan julukannya pemimpin suatu negeri zaman dulu. Kerajaan namanya raja, paduka, prabu atau apalah. Kalau di daerah napa niku, daerah Cina, daratan Cina sana kaisar. Kalau di daerah Rom niku disebut Hirokla. Kalau di daerah Persia, Iran dulu disebut Kisro. Itu gelar-gelar. Fir'aun itu sebetulnya gelar untuk raja-raja yang ada di Mesir. Cuman
ketika dijabat oleh Fir'aun zaman Nabi Musa. Nah, nama Fir'aun ini familiar, identik dengan penguasa di zaman Nabi Musa, seakan-akan jadi namanya Fir'aun ini, yaitu Fir'aun periode zaman Nabi Musa, yang mana dia bukan hanya jadi raja tapi ngaku jadi Tuhan. Adapun nama asli dari Fir'aun, banyak perbedaan pendapat dari kalangan ulama, tapi yang menarik, orang-orang ahli kitab, orang-orang yang ahli kitab itu mereka mengatakan nama asli dari Fir'aun periode zaman Nabi Musa, Fir'aun yang memimpin di zaman Nabi Musa, yaitu Qobus. Nama aslinya Qobus. Ini menurut pendapat Wahab bin Munabbih, yang mana dia dapat informasi dari orang-orang yang ahli kitab zaman dulu. Nah, Fir'aun ini dan para pengikutnya, mereka saat itu menindas, menyiksa kaum Bani Israel. Yasumunakum su'al adab. Kaum Bani Israel itu disiksa, ditindas. Kalau bahasa sekarang, zaman nenek moyang kita dulu tuh dijajah, kayak dijajah penjajah itu. Kaum Bani Israel itu dipaksa kerja rodi, sebagaimana dulu para nenek moyang bangsa kita dipaksa rodi. Ada yang disuruh kerja paksa ini, bangun jalan. Ada yang dipaksa kerja di kebun, ada yang dipaksa kerja untuk memahat gunung, bahkan ada yang dipaksa kerja untuk membuat gedung. Walhasil Bani Israel saat itu benar-benar berada di titik tersiksa luar biasa karena disuruh kerja paksa, kerja rodi yang sangat berat. Sampai-sampai saking beratnya itu, di antara mereka ada yang pengen bunuh diri saking beratnya. Wong niku nek dikerja paksa, wis kerjane berat, gak dikai mangan sisan. Nggih, mangannya sedikit, dikasih makan hanya sedikit, minum terbatas. Kalau sudah seperti itu, kadang-kadang manusia itu sudah kepepet, apalagi kerja paksa. Lah kadang sing napa niku orang yang terhimpit ekonomi mawon bisa bunuh diri karena saking sumpeke. Wis gak duwe apa-apa, pusing, mumet. Akhirnya memutuskan bunuh diri. Wis sapa ngerti ning akhirat enak bunuh diri. Tuh lihat bagaimana orang-orang yang sudah kecanduan judi online, padahal cuma dihapusi tok. Judi online niku lah ya online. Kalau sudah online berarti disetting semua itu. Sing menang sapa, sing anu sapa, ya sing dimenangno pasti yang enggak merugikan bandarnya, wong online kok. Terus disetting, diprogram semuanya, dihapusin tok asline. Tapi namanya orang sudah kecanduan, oh judi online apapun semuanya dikeluarkan. Bayangannya nek menang aku jadi miliarder, sugih, kaya raya, gagah perkasa. Tapi ternyata wis ngedol tanah iki tanah iku sampai gak duwe apa-apa entek kabeh, mumet, akhirnya cerai, berantakan semuanya rumah tangganya. Akhirnya wis saking pusinge berapa banyak gara-gara seperti itu, akhirnya wis bunuh diri wis. Ning donya kok ngene. Siapa tahu di sana ketemu mungkar nakir dapat solusi. Solusi opo? Orang itu kalau sudah kena masalah, terhimpit ekonomi, bisa sumpek, bisa bunuh diri. Begitu juga apalagi kok disuruh kerja paksa, kerja rodi, kayak zaman Bani Israel ini. Gak usah jauh-jauh, zaman perjuangan dulu bangsa Indonesia bagaimana. Kerja rodi sampai ten foto-foto sejarahnya ku ya Allah, sampai kurus-kurus nemen kurusnya karena kurang makan. Kerjone jor-joran, mangane terbatas. Gambarannya seperti itu. Kaum Bani Israel itu disiksa kerja paksa oleh Fir'aun luar biasa. Yang tidak mau ngikut kerja, kalau dia kaya, mereka
kenakan pajak besar sampai akhirnya miskin, mau tidak mau ya kerja paksa lagi. Itu zaman Fir'aun, Bani Israel benar-benar berada di titik nadir, titik yang paling rendah dan paling tersiksa. Nah, di sini diingatkan oleh Allah agar ingat nikmat bagaimana mereka keluar dari kerja yang begitu berat tersebut. Karena nikmat dari Allah, mereka selamat dari itu semua. Kemudian selain Fir'aun itu menyuruh kerja berat Bani Israel saat itu, ditambah lagi Fir'aun dan para pengikutnya itu yudabbihuna abna'akum, menyembelih bayi-bayi mereka yang laki-laki yang baru lahir. Dan ini tambah berat lagi. Ini cobaan, ujian, siksaan dari Fir'aun yang sangat berat. Karena anak laki-laki itu wong nek wis ngandung kemudian ngelahirno anaknya kok laki-laki, tiba-tiba kok ditangkap dibunuh anaknya. Wah, itu sangat berat sekali, sedih yang luar biasa. Di samping itu Fir'aun ini menyembelih anak laki-laki. Kalau sudah laki-laki itu disembelih, dibunuh, nanti akan habis populasi laki-laki Bani Israel. Kalau sudah begitu, yang namanya perempuan itu lemah. Wong sing kuat kerja ya wong lanang. Maka kaum Bani Israel saat itu benar-benar tambah lemah. Nah, dalam ujian yang seperti itu, yang luar biasa seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Maka di sini diingatkan oleh Allah untuk mengingat nikmat-nikmat yang begitu besar tersebut. Kemudian selain mereka menyembelih anak-anak Bani Israel, mereka juga melecehkan para wanita-wanita Bani Israel. Sing lanang nek lahir dibunuh, yang perempuan-perempuan dilecehkan. Itu luar biasa di zaman itu. Akhirnya semakin Bani Israel tersiksa dan benar-benar mereka berada di titik yang terendah, titik nadir yang paling sulit, paling tersiksa. Para ulama mengatakan, ahli tafsir itu, kenapa Fir'aun ini kok dia menteror Bani Israel sedemikian rupa? Anak laki-laki kalau lahir dibunuh, yang perempuan dilecehkan. Suku Bani Israel benar-benar dijadikan hina dina, benar-benar dilecehkan seleceh-lecehnya. Maka ada 3 sebab. Pertama, kenapa Fir'aun melancarkan operasinya terhadap Bani Israel seperti itu? Yang pertama, menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, pakar tafsir dari golongan para sahabat. Kalau sudah pakar yang berbicara, ya sudah percaya. Walaupun sahabat Abdullah bin Abbas sama zamannya Fir'aun, zaman Nabi Musa, ya jauh ribuan tahun. Tapi kalau sudah pakar yang berbicara, maka itu jauh ilmiah dan lebih dapat dipercaya daripada omongan-omongan orang yang sok pakar, sok ilmiah, tapi sebetulnya dia bukan pakar, dia bukan ilmiah. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya saat itu Fir'aun di zaman Nabi Musa dan juga tim khususnya, mereka itu orang-orang yang mempelajari kitab-kitab terdahulu, dan mereka tahu bahwasanya di zaman itu menurut catatan kitab yang mereka pelajari, data yang mereka temukan dari kitab-kitab terdahulu,
bahwasanya zaman itu nanti akan keluar seseorang dari Bani Israel yang mana dia akan menjadi napa niku hilangnya kekuasaan Firaun. Ini menurut pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan selain di catatan-catatan kitab itu, Firaun suatu hari pernah mimpi. Dia mimpi ada api yang menjulur dari Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa Palestina situ. Api itu berkobar menjulur sampai ke Mesir. Saat itu Firaun kan penguasa Mesir. Kemudian sampai daerah Mesir itu dilalap oleh api tersebut. Rumah-rumahnya, rakyat-rakyatnya Firaun, istananya semuanya kebakar karena api yang menjulur dari Masjidil Aqsa atau Palestina tersebut. Akhirnya Firaun mengumpulkan tim khususnya yang orang-orang yang pintar dikumpulkan. Apa ini makna daripada mimpi saya? Kok ada api melalap, menghabiskan, membakar kerajaan dan seluruh rumah-rumah yang ada di kekuasaannya. Akhirnya mereka mentafsiri mimpi itu bahwasanya akan ada seseorang yang lahir dari kaum Bani Israel yang mana dia akan menjadi sebab runtuhnya kekuasaan Firaun. Ada lagi penyebab yang ketiga, paranormal yang menjadi tim khususnya Firaun itu, mereka juga memberi kabar kepada Firaun bahwasanya tahun ini, sampai ditentukan tahunnya, akan ada seseorang atau anak dari Bani Israel yang lahir dan kelak akan jadi malapetaka untuk Firaun. Karena tiga hal ini, data dari kitab-kitab terdahulu, dikuatkan mimpi Firaun, dikuatkan lagi paranormal orang-orang pintar yang ada di sekitar Firaun, juga tambah meyakinkan bahwasanya tahun ini, bahkan nyebut tahun. Karena tiga hal ini akhirnya Firaun melancarkan operasinya untuk membinasakan, melemahkan kaum Bani Israel seperti tadi itu, membunuh anak-anak bayi yang baru lahir, perempuan-perempuannya dilecehkan, dan benar-benar kaum Bani Israel itu saat itu disiksa luar biasa. Kalau bahasa sekarang genosida, dibunuh. Setiap ada perempuan Bani Israel niku hamil, udah kedatang hamil berapa bulan? 3 bulan. Berarti 6 bulan lagi melahirkan perkiraan. Dipantau, setiap keluarga yang hamil dipantau oleh pengikut-pengikut Firaun. Kok lahir laki-laki langsung ditangkap, langsung dibunuh bayi tersebut. Inilah kekejaman dari Firaun. Kemudian Al-Imam Fakhrur Razi, beliau menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum Bani Israel cerita ini. Lebih-lebih kaum Bani Israel zaman sekarang, orang Yahudi ataupun lainnya yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW atau hidup di zaman sekarang. Kenapa Allah mengingatkan cerita ini? Memori bagaimana dulu mereka jadi orang-orang tertindas luar biasa di bawah tekanan Firaun. Maka yang pertama, agar mereka itu syukur sama Allah, akhirnya mau beriman sama Nabi Muhammad. Ini loh Al-Quran cerita dulu nenek moyang kalian wahai Bani Israel tersiksa seperti itu, dan fakta memang seperti itu. Tapi nenek moyang kalian saat itu taat sama Nabi Musa, yang mana beliau adalah utusan Allah, akhirnya mereka selamat. Begitu juga kalian, kalau pengen selamat, ikuti utusan Allah yang saat ini hadir, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Mereka saat itu melihat bagaimana orang-orang zalim, Fir'aun dan seluruh pengikutnya, mereka melihat dengan mata kepala dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngerti langsung bagaimana hancurnya Fir'aun, dan itu nikmat besar. Bisa melihat musuhnya hancur, binasa di depan mata. Itu adalah nikmat besar untuk Bani Israel. Kemudian yang kedua, di situ Allah pengen memberi pelajaran kepada mereka Bani Israel dan juga untuk kita, bahwasanya orang yang berada di dalam kebenaran itu pasti akhirnya akan menang. Sebaliknya orang yang berada di dalam kesalahan, kedzaliman, kemaksiatan, walaupun dia berada di puncak tertinggi, jadi raja, bahkan ngaku Tuhan, tapi kalau dia itu salah, dia itu zalim, maka tidak akan bertahan lama. Pasti akhirnya akan hancur. Akhir ceritanya dia akan tamat alias hancur. Karena itu jangan sampai berdiri di soft barisan kesalahan, barisan kemaksiatan, barisan kedzaliman, tapi berdirilah kita di barisan kebenaran, ngikuti kebenaran. Walaupun kelihatannya awalnya lemah, tapi nanti pasti akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat zaman Nabi Muhammad SAW, beliau dan para sahabatnya itu, banyak sahabat Nabi itu minat du'afa, orang-orang yang gak punya, wong sing gak duwe-duwe, wong sing miskin, budak-budak, itu pengikut Rasulullah. Keloter awal kan seperti itu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak punya. Orang yang kaya hanya beberapa aja. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Affan. Yang kaya itu bisa dihitung dengan jari. Tapi rata-rata kebanyakan yang ngikutin Nabi Muhammad orang-orang miskin, orang-orang gak punya. Sehingga Nabi Muhammad dan para sahabatnya saat itu diremehkan. Oh, wong gak duwe apa-apa kok, gaya ajaran baru. Orang gak punya apa-apa kok, gaya ngaku jadi utusan Tuhan, pengen ganti agama-agama yang sudah ada, pengen ganti berhala, pengen ganti ini, ganti itu. Diremehkan. Tapi lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat berdiri di dalam kebenaran, menyebarkan ajaran Allah, akhirnya ditolong oleh Allah jadi orang mulia, dan bahkan kemuliaan beliau terpancar, tersebar ke seluruh dunia hingga saat ini. Tapi sebaliknya orang-orang kafir Mekah yang dulu musuhi Nabi Muhammad, orang-orang Bani Israel, Yahudi Madinah yang musuhi, meremehkan Nabi Muhammad adalah orang-orang yang lemah. Karena orang-orang miskin, kumpulan orang-orang gak punya. Lihat bagaimana mereka, kemuliaannya mereka mana? Sudah hilang semuanya. Dulu mereka gaya di Madinah, dulu mereka berkuasa di Mekah, tapi lihat sekarang tidak ada yang berkuasa di sana kecuali agama Nabi Muhammad SAW yang berkuasa di mana dan bahkan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan pelajaran bahwasanya Allah itu bisa memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bani Israel saat itu lemah, hina, di bawah, benar-benar lemah sekali. Tapi ternyata bisa naik ke atas dan mereka jadi orang yang selamat, bahkan mengalahkan Fir'aun. Fir'aun pun binasa. Nah, ini diantara pelajaran kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cerita Bani Israel yang saat itu ditindas oleh Fir'aun. Ala kulli hal, kesimpulannya seperti itu. Semua orang yang berdiri di dalam kebenaran, walaupun lemah, walaupun sedikit, tapi nek bener nanti akan berkah dan akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang yang berdiri di dalam kesalahan, kedzaliman, kemaksiatan, walaupun kaya raya, walaupun dia berkuasa, bahkan kalau perlu kayak Fir'aun jadi Tuhan, disembah sama kaumnya, tapi kalau salah pasti nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kita bosen-bosen jadi orang untuk terus melakukan kebaikan, terus taat kepada Allah, terus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena itulah kemuliaan yang sejati dalam hidup ini, saat kita terus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.